Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel gua. Udah lama juga ya gua nggak bikin video, tapi kali ini gua spesial. Ini jam di HP ku menunjukkan pukul 1 lebih 50 menit dini hari ya. Jadi gua sengaja bikin video tengah malam gini karena pengundian playoff Piala Dunia 2022 sudah dilangsungkan tadi ya, mungkin sekitar 2 jaman yang lalu. Jadi playoff kali ini di drawing antara European dan Interkontinental. Jadi ada dua playoff draw ya, untuk zona Eropa untuk UEFA, dan untuk Interkontinental itu yang menguntungkan sisanya antara AFC, CONMEBOL, CONCACAF, dan OFC ya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama di zona Eropa dulu ya, di European Qualifiers. Jadi untuk kualifikasinya sendiri nih, untuk playoffnya sendiri hampir sama sistemnya kayak di playoff Euro kemarin. Jadi tim-tim yang lolos ini ada sekitar 12 ya, 12 tim dibagi dalam beberapa part ya, istilahnya part, jadi beberapa pot gitu. Jadi ada part A, part B, dan part C ya. Jadi setiap part diisi oleh 4 tim. Dan sistemnya sendiri untuk pertandingannya, jadi pertama diadakan dulu semifinal ya, dua semifinal di masing-masing part. Nanti pemenang dari masing-masing final akan bertemu di uh, final partnya ya. Hampir sama sih kayak Euro kemarin ya, cuman bedanya kalau di kualifikasi Euro 2020 kemarin kan ada sekitar 4 part ya, itu dimana berdasarkan mostly berdasarkan hasil dari kualifikasi dan juga Nations League ya. Kalau ini juga ada hampir sama kualifikasi Nations League, cuma bedanya ini cuma ada 3 ya. Jadi langsung aja nih untuk part yang A dulu ya. Untuk part yang A pertama ada Scotland, ada Wales, ada Austria, dan ada Ukraina ya. Jadi Skotlandia akan berhadapan melawan Ukraina di semifinal pertama, kemudian di semifinal kedua akan berhadapan Wales melawan Austria. Jadi pemenang dari dua pertandingan ini akan lolos ke babak final. Kemudian di part B itu ada Rusia ketemu Polandia, dan juga ada Swedia ketemu Republik Ceko ya, atau Ceska ya, Republik Ceska. Jadi saling bertemu. Nah ini nih, aduh, ini ini benar-benar sebuah apa ya saya? Ini adalah sebuah kejutan ya, kejutan yang sangat luar biasa bahwa di part C ini mempertemukan ini, kalau menurut gue, part yang paling berat. Ini part yang dia duga-duga sebelumnya sudah menunjukkan bahwa di part C ini Italia akan bertemu Macedonia ya, Macedonia, dan Portugal akan berhadapan melawan Turki. Nah, pemenang dari dua semifinal ini akan saling bertemu ya. Jadi kemungkinan besar part C finalnya itu keuntungan adalah juara Euro 2020 kemarin Italia melawan juara Euro edisi sebelumnya 2016 Portugal. Nah, ini menarik ini. Jadi eh, kita juga nggak menyangka ya, kita nggak menduga bahwa dua tim kuat ini ya, kita nggak usah bohong lah ya, maksudnya jujur aja dua tim ini pasti lolos lah ke babak selanjutnya ya, secara mereka didukung materi pemain yang sangat sangat melimpah ya, terutama Portugal sekarang juga masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Terus juga mulai naik nama-nama baru ya, seperti Ruben Dias, seperti Joao Felix, seperti Rafael Leao yang lumayan bersama AC Milan juga. Belum juga ada Bruno Fernandes di melawan Italia yang notabene tim juara Euro kemarin dengan skuad yang solid ya. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik ya. Kalau misalkan gue prediksi, mungkin grup A, sorry, part A ya, part A ini antara Scotland Ukraina melawan Wales atau Austria. Ini gue sih prediksi bahwa finalnya akan bertemu Skotlandia melawan Wales ya. Jadi sesama dua tim Britania Raya ini akan bertemu. Mengapa gue bisa bilang begitu? Karena Skotlandia ini sedang dalam performa yang mulai bangkit lah ya, setelah kemarin mereka lolos Euro melalui playoff juga ngalahin Serbia, meskipun akhirnya mereka uh,
gugur ya di fase grup ya. Mereka gugur di fase grup. Tapi Scotland ini kan berada di jalur kebangkitan. Kemudian Wales ya, Wales kita tahu lah ya. Seperti biasa masih diperkuat Gareth Bale meskipun sudah mulai turun performanya, tapi di timnas dia masih bisa memberikan impact ya, meskipun juga nggak sebesar dulu, tapi didukung pemain lain seperti Aaron Ramsey, seperti siapa tuh namanya tuh, Harry Wilson ya. Harry Wilson Fulham itu legend championship, Harry Wilson. Kemudian juga ada ya, pertarungan dua tim Britania Raya ini akan sangat menarik ya untuk disaksikan. Kemudian di part B gue prediksikan Polandia akan bertemu Swedia ya di final ya. Jadi Polandia kita menarik ditunggu nih kalau benar kejadian Polandia melawan Swedia. Pertarungan antara Robert Lewandowski melawan Zlatan Ibrahimovic ini bisa dibilang salah dua striker paling terkemuka di muka bumi saat ini ya, di mana Lewandowski dan digadang-gadang menjadi pemenang Ballon d'Or. Ini calon pemenang Ballon d'Or melawan Swedia. Memang meskipun sudah kembali ke Ibrahimovic, tapi ya meskipun dia nggak sering main juga, tapi kedatangannya kembali ke skuad Swedia itu bisa mendatangkan apa ya, menaikkan mental lagi lah ya, menaikkan mental lagi. Dan bukan suatu hal yang mustahil juga bro. Mungkin seorang Zlatan Ibrahimovic bisa membuat perbedaan dan Swedia bisa kembali mengulangi lolos dari playoff setelah sebelumnya di tahun 2017 yang mereka main Italia untuk lolos ke 2018. Kalau misalkan Zlatan Ibrahimovic udah benar-benar fit, dia kehadirannya bisa memberikan pengaruh sangat besar, bisa diandalkan menjadi mesin gol. Meskipun kita juga bisa menutup bahwa ada pemain seperti Emil Forsberg, Alexander Isak. Ini patut ditunggu ya dengan melawan Polandia, dimana striker juga cukup wah ya. Ada Lewandowski juga ada Milik, Arkadiusz Milik ya, kemudian juga ada Krzysztof Piatek, dan juga di posisi backnya juga udah mulai diperkuat oleh pemain naturalisasi ya, pemain keturunan dari Inggris nama Matty Cash ya. Jadi ya di Eropa itu tadi part A Scotland melawan Wales, gue prediksikan duel Britania akan terjadi. Kemudian ada Polandia lawan Swedia di part B, lawan Ibrahimovic, dan grup C Italia Portugal ya. Sekarang kita lanjut ke Interkontinental. Kalau Interkontinental tadi di drawing, jadi Interkontinental ini kalau kemarin kan mainin 2 leg, sekarang mainnya cuma 1 leg, dan itu di tempat netral di Qatar ya. Mungkin sekarang uji coba stadion juga buat Piala Dunia putaran finalnya. Jadi di playoff kali ini, kalau edisi sebelumnya kan itu CONMEBOL ketemu sama OFC dari Oceania, jadi mereka ketemu Oceania, dan AFC Asia ketemu sama CONCACAF dari Amerika Tengah ya, Amerika Utara Tengah, Karibia. Ini sekarang dibalik nih, jadi AFC ketemu sama CONMEBOL, kemudian CONCACAF bertemu dengan OFC ya. Kalau untuk kita lihat ke CONCACAF OFC dulu ya. Kalau untuk OFC pasti New Zealand lah. New Zealand kemungkinan besar pasti akan lolos karena mereka tim paling kuat, hampir nggak ada lawannya di Oceania, jadi mereka akan bisa melenggang mudah ke playoff. Gua prediksikan seperti itu, gue optimis ya. Kalau untuk CONCACAF sendiri ini masih 50-50 ya, karena kualifikasi juga masih jalan. Masih ada tim-tim kayak Kanada, USA, Meksiko, Panama, Jamaika, Costa Rica, bahkan El Salvador masih berpeluang. Tapi kalau menurut gue sih, prediksi gue ya, kemungkinan besar yang akan lolos ke playoff adalah Panama ya, karena Panama selain 3 tim teratas dari Kanada, USA, dan Meksiko, Panama ini satu tim yang cukup konsisten juga. Jadi gue prediksikan Panama akan ketemu sama New Zealand ya di Interkontinental yang pertama. Nah, Interkontinental ini lebih seru nih. Ini Asia melawan Amerika Latin. Kita tahu bahwa Amerika Latin, Brazil, Argentina udah lolos, jadi mereka aman, mereka lolos langsung. Nah, sisa ini masih diperebutkan calon kuat sih. Kemungkinan besar ada Uruguay, Chili, Kolombia, Peru, Bolivia, Venezuela. Itu mereka masih berpeluang lolos juga ya. Begitu pula Paraguay juga. Tapi kalau menurut gue ya, nanti yang bakal masuk ke playoff kalau menurut gue itu adalah Uruguay. Kenapa Uruguay? Karena Ekuador dan Kolombia ini mainnya konsisten banget ya.
dan gue yakin mereka berdua akan lolos langsung mendampingi Brazil dan Argentina. Sementara untuk Chili, gue nggak yakin dengan Chile saat ini. Skuadnya aging banget ya, masih mengandalkan pemain kayak Vidal, Alexis Sanchez, Medel, kemudian ada Aranguiz, ya pemain tua tuh, makanya kipernya masih Claudio Bravo. Gua ragu, meskipun udah mulai ada pemain muda ya, kayak pemain keturunan dari Inggris juga, Ben Brereton, tapi gua ragu Chile akan lolos. Makanya gue pilih Uruguay ya, meskipun baru tinggal Oscar Tabares pelatihnya yang mengundurkan diri, tapi dengan skuad yang ada, Uruguay sih yang gue rasa bisa lolos untuk playoff. Kalau AFC sendiri, gue ini AFC juga cukup berat ya, karena Jepang aja masih inkonsisten, Australia masih konsisten. Tapi kalau menurut gue sih, kalau playoff, Saudi Arabia udah pasti lolos kalau kata gue ya. Kemungkinan besar yang akan lolos ke playoff itu adalah kalau Korea Selatan, Arab Saudi itu, Iran itu gue asumsikan mereka akan lolos langsung. Gue memilih Australia sih, karena Jepang at the end, Jepang is Jepang, mereka akan lolos langsung. Jadi Australia sih yang pokoknya masih patut dipertanyakan. Jadi Australia ketemu sama Uruguay nanti ya di Intercontinental. Oke, itu dulu video gue kali ini. Mungkin kalau besok ada waktu, gue akan ngebahas seputar nominasi FIFA The Best Award yang udah gue beberapa yang lalu, nanti akan gue bahas. Tapi sekian dulu, jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.